quwwata illa billah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua, Bapak Wakil, Ibu Sekretaris, Bapak Hakim, pejabat struktural maupun fungsional, serta adik-adik honor yang kami banggakan. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kemarin kita tidak dapat melaksanakan bintal karena ada sesuatu hal, maka pada hari ini kembali kita akan menggelar pembinaan mental yang pada hari ini temanya apa nih Pak Ustaz? Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Pada hari ini juga kita nanti akan salam-salaman, meminta maaf, kemudian nanti kita juga ada makan siang bersama, punggahan. Ada pembagian kurma dari Pak Ketua, sarung tadi, alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua. Akhirnya dapat juga. Untuk itu, marilah kita buka bintal kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepada Bapak Al-Ustadz Putra Irwansyah SIMH, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir ke dalam rumah Allah ini guna tujuan tak lain dan tak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berangkat dari rumah kita. Sebelum berangkat tadi kita pilih-pilihlah pakaian. Ada pakaian warna biru, ada pakaian warna hitam, putih, macam-macam warnanya. Tapi kita pilih salah satu warna dan kita pakai dan kita berangkat ke kantor kita ini. Akan datang suatu masa kepada kita bersama di mana Allah akan cabut itu nikmat memilih pakaian. Kita tak bisa lagi memilih pakaian untuk kita, tapi kita akan dipilihkan pakaian yang terakhir buat kita. Paling tidak hanya sehelai kain kapan, atau 3 helai kain kapan, atau paling banyak 7 helai kain kapan saja. Sebelum berangkat tadi kita memilih kendaraan. Ada kendaraan roda 2, macam-macam warna, mereknya dan warnanya. Mereknya Yamaha, Honda, macam-macam. Tapi ada roda 4 juga. Tapi kita pilih salah satu kendaraan itu dan kita berangkat ke kantor kita ini. Akan datang suatu masa kepada kita bersama di mana Allah akan cabut itu nikmat dalam memilih kendaraan. Karena kendaraan terakhir yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang mengantarkan kita ke kuburan nantinya adalah paling tidak hanya sebuah keranda mayat atau sebuah ambulans saja. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita nikmat-nikmat tersebut dan kita pakai untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saya sampaikan, kerja ini ibadah. Berangkat dari rumah ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di kantor kita ibadah. Bekerja, bikin putusan, bikin bas dan lain sebagainya. Kerja, membikin semuanya ibadah. Kalau kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayang kita kepada Nabi bukan hanya cukup dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat dibuktikan sudah sejauh manakah kita menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh, saya kasih contoh nih. Nabi sunnahkan kita kalau menguap itu, ini sunnah yang paling sedikit ini, paling kecil ini. Kalau menguap, idza tasa'aba ahadukum falyada' yadahu ala fi wa la ya'wi fa inna syaitan yadhaku minhu. Apa kata Nabi, kalau menguap salah seorang kamu, maka letakkanlah tanganmu di mulutmu, wa la ya'wi, dan jangan bersuara, fa inna syaitan yadhaku minhu. Karena sesungguhnya syaitan itu ketawa dengan perilaku kita yang seperti itu. Ada tetangga saya, demi Allah ini, tetangga sebelah rumah saya, gara-gara menguap dioperasi itu. Kenapa dioperasi? Lepas engselnya. Oh, engselnya ini sebenarnya kalau menguap macam kudanil kan. Allah. Wah, gitu kan. Macam-macam selebar-lebar kudanil kalau menguap. Sunnah Rasul ada manfaatnya dalam kehidupan kita, ada. Maka sunnah-sunnah ini ada manfaat dalam kehidupan kita sebenarnya dalam segi kesehatan. Contoh lain. Nabi sunnahkan kita makan pakai tangan. Saya terkenang dulu ketika Bang Medi ini pergi ke pestanya Pak Adam. Wah, cuman dia yang makan pakai tangan. Wah, cuman beliau makan pakai tangan. Wah. Ya. Yang lain makan pakai sendok. Yang makan pakai tangan ini jangan diketawakan karena ini sunnah Rasul. Karena ini sunnah Rasul. Nabi sunnahkan kita makan pakai tangan. Ya. Oke. Makan pakai tangan. Apa fungsinya bagi kehidupan kita, bagi kesehatan kita? Ada manfaatnya. Setelah diteliti oleh peneliti hari ini, ternyata di tangan kita itu ada enzim atau zat yang membuat makanan itu cepat basinya atau cepat membusuknya. Makanya orang tua-tua dulu bilang jangan pegang makanan itu pakai tangan, cepat basinya. Sendok. Yang pakai tangan, kalau pakai tangan cepat basinya. Apa manfaat dalam pencernaan, dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita? Ternyata makan pakai tangan, pencernaan dalam perut itu akan lebih cepat terjadinya daripada kita makan pakai sendok. Akan cepat membusuknya ketika kita makan dibandingkan kita makan pakai sendok. Ternyata makan pakai tangan itu sunnah Rasul dan ada manfaat dalam kehidupan kita. Namun jangan pulang dari sini makan bakso pakai tangan. Nah, ini pun tak terjadi kan? Makan bakso, ini sunnah Rasul. Makan bakso, makan lontong, dikocah adanya. Makan lontong pakai tangan ya. Nah, ini jangan pula. Siapa yang ngajarkan? Ustaz gila itu tadi yang ngajarkan ya. Awak pula gila-gila. Tapi sesuaikanlah situasi dan kondisi. Itu sunnah Rasul. Apalagi sunnah Rasul yang mungkin kita bisa lakukan. Ternyata laki-laki itu diharamkan pakai emas dan perempuan itu dibolehkan pakai emas. Laki-laki itu diharamkan pakai emas dan perempuan itu boleh pakai emas dan boleh nikah sama emas-emas. Nah, itu Mas Adam, Mas Rijal. Boleh nikah sama emas-emas perempuan. Laki tak boleh. Mas Medi belum lagi. Ya. Ternyata setelah diteliti dari ilmu kedokteran, ternyata emas itu ada molekul atom emas itu ketika dipakai akan masuk ke dalam aliran darah, dan ketika masuk ke dalam aliran darah dipakai secara terus-menerus maka akan timbul penyakit. Salah satu penyakitnya adalah namanya Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Pikun sebelum waktunya. Pikun sebelum waktunya. Belum tua ada umur 40 tahun dah mulai pikun dia nanti. Bahaya. Kenapa pakai emas? Lalu kenapa perempuan boleh pakai emas, laki-laki tak boleh pakai emas? Haram hukumnya karena
walaupun perempuan itu masuk dia ke dalam aliran darah tapi keluar sekali sebulan melalui darah menstruasi. Molekul-molekul atom itu akan keluar sekali sebulan melalui darah menstruasi. Makanya perempuan kalau sudah tua, yang sudah menopause, jangan lagi banyak emas. Simpanlah lagi, tabung, infakkan lagi ke jalan Allah, ingat mati. Itu sebenarnya. Mungkin itulah sunnah-sunnah Rasul yang mungkin ada manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak contoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tak tahu apa yang ingin saya sampaikan. Utang saya waktu beberapa bulan yang lalu, utang saya ada 7 golongan yang akan mendapatkan indikator kebahagiaan itu. Saya dulu telah sampaikan 3 golongan saja. Benar saya ingin lanjutkan ini. Lanjutkan ya. Nyambung. Kemarin ada 7 indikator orang-orang bahagia. Salah satu diantaranya yang 3 diantaranya yang telah saya sampaikan. Pertama, qalbun syakirun, punya hati yang selalu bersyukur. Kedua, harta yang halal. Yang ketiga, istri yang solehah atau pasangan hidup yang soleh atau solehah. Ini telah saya sampaikan kemarin. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, ciri-ciri orang bahagia atau indikator orang bahagia itu kata Ibnu Abbas, yang keempat adalah al-auladus solehah, punya keturunan yang soleh dan solehah. Inilah ciri-ciri orang bahagia. Pak, Ibu, hari ini kita digaungkan dengan KB, keluarga berencana. 2 anak cukup. Selalu saya pergi mungkin dari Pekanbaru ke Pasir, ada spanduk 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Pak, Ibu, kalau ingin saya sampaikan ini adalah, saya bukan mengadu domba atau apa segala macamnya, tapi atas ketakutan Barat. Ketika orang Islam itu banyak jumlahnya, orang Barat itu takut dengan kita yang jumlahnya banyak. Cristiano Ronaldo sih tak kawin, dia punya anak. Cristiano Ronaldo tak kawin, dia tapi punya anak. Apalagi kita nikah secara Islam, sah nikahnya, maka perbanyaklah anak itu. Karena Bapak Ibu, banyak anak itu, karena kata Nabi, tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikum umamil yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang subur lagi penyayang. Karena kata Nabi, karena aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak besok di hari kiamat. Jumlah banyak anak itu memang membuat kita repot, Bapak Ibu. Kita punya kambing, ingin punya kambing, tapi kalau kita punya kambing itu ingin punya, wah kalau bisa makin banyak makin senang hati kita. 10 ekor makin senang hati kita. Apalagi kalau dapat sekali beranak itu 2 kembar atau 3, wah senang hati kita. Ya kan? Tapi kalau anak hari ini, ya 2 anak cukup. Anak kambing punya ingin banyak, anak manusia cukup 2 saja. Ini kan berarti lebih sayang sama kambing daripada anak, gitu. Memang repot Bapak Ibu, repot punya anak banyak, repot. Tapi pahala yang akan kita dapatkan besok di kemudian hari luar biasa. Dibandingkan kita punya ruko 1, mana lebih banyak untungnya, peluang untungnya dibandingkan dengan punya ruko 10. Tentu peluang untungnya lebih banyak 10 ruko dibandingkan 1 ruko. Begitu juga anak. Kalau makin banyak anak, makin besar peluang kita mendapatkan pahala, karena ada satu amal yang kita harapkan besok di hari kiamat. Walaupun kita sudah jadi tulang belulang nantinya, sudah mati nantinya, tapi ada doa yang kita harapkan daripada anak-anak kita. Salah satu doa itu adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Mengalir terus. Setiap sore, setiap zuhur dia mendoakan kita. Setiap asar dia mendoakan kita. Setiap maghrib, isya, subuh, setiap 5 waktu dia selalu mendoakan kita. Kalau 10 anak sekali mendoakan, mana lebih besar pahalanya cuma anak 2?
Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang repot mengelolanya, memang repot merawatnya, memang repot memeliharanya, memang repot untuk mendidiknya. Tapi ada pahala yang akan kita harapkan, mengharapkan itu ada pahala yang kita harapkan besok di kemudian hari ketika kita sudah jadi tulang belulang nantinya. Dia selalu mendoakan kita. Tapi Bapak Ibu, kita berharap mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tapi menjadikan dia anak soleh dan soleha jauh panggang daripada api. Anak pulang maghrib tak pernah kita cari. Biasalah tahun baru keluar malam sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam, emak bapaknya santai aja. Tapi jam 7 malam anak kambingnya tak pulang, dicari itu, berarti lebih sayang sama anak kambing daripada sama anak orang. Itu. Ini kenyataan ini. Menjadikan anak itu anak soleh dan soleha jauh panggang dari api. Bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan soleha? Pertama yang harus kita kasih dari makan, dari sesuatu yang halal saja, dari sesuatu yang berkah saja. Karena sesuatu hal yang kita berikan dari sesuatu yang haram, ad-damu wa lahmun nabata min syuhtin la yadkhulul jannah. Darah dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surganya Allah. Lalu kita berikan dari sesuatu yang haram ini kepada mulut anak kita. Misalkan duit 100.000 dari sesuatu yang haram, lalu kita berikan ke mulut anak kita. Dibelikan beras, dimasakkan nasi ini diberikan kepada anak-anak kita, dan darah dan daging yang tumbuh dari sesuatu haram tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah anak-anak hari ini Bapak Ibu diajar ba ilang alif, diajar ta ilang ba, susah diajar tongka-tongka ramada. Apa sebabnya? Gara-gara kita memberikan dari sesuatu yang haram ke mulut anak-anak kita. Tongka itu tengkar, Pak. Mada itu Gajah mada. Mada itu gebal lah. Susah diajar betul. Kenapa begitu? Karena dari sesuatu yang haram kita berikan kepada anak-anak kita. Saya pernah lewatlah saya dari apa? Kemarin sedang keliling sedang setempat ke Bagan Batu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata Pak Amir, di sini ini tempat-tempat maksiat ini. Saya lihat di sana ternyata anak-anaknya berkeliaran di depan. Asrama Putri ya namanya. Nama Putri. Tapi dia tahu. Pergi ke sana kan, lihat apa yang terjadi. Anak-anaknya melihat apa yang dilihat oleh matanya, perilaku orang tuanya, begitulah yang akan terjadi nantinya. Jujur itu. Maka oleh karena itu, mengharapkan doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita harus jadikan anak kita nih anak yang soleh dan soleha. Bagi Bang Medi yang belum punya anak, segera. Segera. Bagi Suhandi, segera. Anak ini adalah kalau soleh dan soleha, Masya Allah, luar biasa memang, senang hati. Kalau udah hafal Qur'annya, anak saya hafal Qur'an A'udzubillahiminasyaitonir rajim, senang betul hati saya. Lagi hafal Qur'an, pikir yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja dipikirkan. Innallaha ma'azzanni 'abdi, sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Jika berasangka baik, maka baiklah yang terjadi. Zaman dulu anak 12 tapi jadi semua. Tapi anak sekarang 2 cukup tapi tak jadi juga. Kenapa? Karena di pikirannya sudah dipasang mindset. Makin banyak anak, makin susah kita mengasuhnya. Makin banyak anak, makin susah kita. Tapi zaman dulu makin banyak anak, makin banyak rezeki. Dulu itu zaman itu dulu. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang makin banyak anak, makin banyak masalah. Karena sudah dimindsetkan di pikirannya. Apa yang dimindsetkan di pikirannya?
Innallaha ma'azzanni abdi, sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka baik, maka baiklah yang akan terjadi. Jika hambanya berprasangka buruk, maka buruklah yang akan terjadi. Prasangka yang baik-baik. Oh, kalau anakku nanti ini dia anak jadi anak penghafal Quran, kalau ini anakku nanti jadi anak yang jadi ustaz, kalau ini jadi insinyur, jadi apa? Jadi arsitek, macam-macam lah yang baik-baik, yang soleh dan soleh. Inilah yang kita harapkan, dan bahagia rasanya ketika kita punya anak menghafal Al-Quran, jadi anak, jadi ustadz dan lain sebagainya. Maka didiklah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tanamkan nilai-nilai agama, tanamkan nilai-nilai yang baik-baik kepada anak-anak kita, karena inilah yang kita harapkan nanti di suatu masa dia akan mendoakan kita walaupun kita sudah jadi tulang belulang nanti. Bahagia rasanya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-bi'atus sholihah, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena kata Opik, obat hati itu ada 5 perkaranya. Salah satu adalah yang berteman dengan orang-orang yang soleh. Berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ya, kalau misalkan Pak Mail misalkan, berkawan dengan orang-orang yang tak berpuasa nantinya. Dah zuhur ni ya kan? Yuk ke Mas Budi yuk. Mas Budi kita makan yuk katanya. Apa yang terjadi? Atau Pak Medi misalkan, diajaknya mula kan? Yuk makan lele kita yuk katanya. Yang ni katanya. Aku traktir katanya. Okey lah katanya, berangkat kita kan? Jangan. Berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena kata Nabi, jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalidul hukama. Kalau ingin jadi orang besar, duduklah bersama orang-orang yang besar. Kalau ingin jadi orang berilmu, duduklah bersama orang yang berilmu. Kalau ingin jadi orang-orang yang bijaksana, duduklah dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau ingin jadi orang-orang yang soleh dan soleha, bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Karena ini kebahagiaan dari iman kita. Ketika kita lupa dalam melaksanakan solat, yuk kita berjamaah, dia mengingatkan kita. Yuk kita berjamaah. Ketika kita lupa dan lalai, dia mengingatkan. Karena itu adalah kunci kebahagiaan di hidup kita. Ya, maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Maka kata Nabi, ya kalau kita berteman dengan orang-orang yang pembuat parfum, paling tidak kita dapat 2 hal. Pertama, kita dapat parfumnya. Kalau tidak dapat parfumnya, paling tidak kita dapat wanginya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang bau kambing, ya, paling tidak 2 kita dapatkan. Pertama, badan kita jadi bau kambing, atau kalau tidak badan kita jadi bau kambing, yang kedua yang kita dapatkan adalah dapat bau kambing busuk. Enggak kambingnya. Itu yang kelima ya. Yang keenam, tafakuh fiddin, semangat nak menuntut ilmu agama. Ini kan kita sudah bintal nih. Sudah bintal. Setiap 2 kali seminggu kita rutinitas mengkaji ilmu agama. Semangat nak menuntut ilmu agama itu adalah kunci kebahagiaan. Semangat nak menuntut ilmu agama itu adalah kunci kebahagiaan Bapak Ibu. Walaupun duduk-duduk kita di sini, turun rahmat dari Allah. Turun rahmat dari Allah. Walaupun kita mendengarkan, karena kata Nabi, siapa menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu Allah, apa yang terjadi? Alaihimus sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah. Tenang dia. Tenang akhirnya tidur. Tak salah, tapi turun rahmat. Rahmat turun tapi ilmu tak dapat, pahala besar. Duduklah bersama orang-orang yang berilmu. Karena itu akan dapat mengingatkan kita, mengingatkan kematian, mengingatkan segala hal, menambah keimanan kita, menambah ilmu kita. Tafakuh fiddin, semangat untuk menuntut ilmu agama, itu merupakan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang terakhir, 7 tanda-tanda orang bahagia itu adalah al-umuru barakah, umur yang berkah. Alhamdulillah, kita semakin tua semakin beribadah. Jangan semakin tua semakin lupa diri. Semakin tua keladi, makin tua semakin jadi. Jangan. Tapi tua semakin beribadah. Ingat Allah, ingat mati, ingat kita akan meninggalkan dunia kita ini. Sementara hidup di dunia ini, Pak Panitra selalu bilang, di yaumil mahsyar itu kita akan terendam oleh keringat-keringat kita semuanya. Matahari itu sekitar sejengkal daripada ubun-ubun kita.
dan kita akan meminta tolong nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani, sendiri-sendiri. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, saudara sama saudara tidak bisa saling menyelamatkan, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Maka kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di yaumil mahsyar nanti. Kita tahu kita berapa lama kita di sana, apakah 1000 tahun atau 1.000.000.000 tahun atau 1.000.000 tahun. Kita tak tahu berapa lama kita di yaumil mahsyar nantinya sebelum kita dimasukkan apakah surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di yaumil mahsyar itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau baik, maka baiklah di yaumil mahsyar nanti. Kalau buruk yang kita lakukan, maka buruklah yang akan kita dapatkan di yaumil mahsyar nantinya. Maka oleh karena itu jangan kita korbankan akhirat kita, yaumil mahsyar kita, alam kubur kita, surga kita dengan kebahagiaan di dunia ini yang hanya sekitar 60 tahun atau 70 tahun saja. Siapa paling lama umurnya sini? Pak Ketua? 53. Masih lama lagi. Kalau umur habis kita 10 tahun lagi. Nah, kita doakan panjang umur aja. Berkah umurnya. Nah, siapa lagi yang paling tua nih? Bu Imna? Atau siapa lagi? Tapi semakin tua kita, semakin berkah umur kita, bermanfaat bagi orang lain. Itulah ciri-ciri orang bahagia. Bermanfaat bagi orang lain. Lakukanlah keberkahan, lakukanlah kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita tak tahu berapa lama kita dikubur nantinya. Apakah 50 tahun atau 1000 tahun atau 1.000.000 tahun di alam kubur kita akan disiksa, dan kita harus yakini siksaan kubur itu pasti ada. Berteman dengan kalajengking, berteman dengan ular, dicambuk, tak bisa jawab, maru buka siapa Tuhanmu, tak bisa jawab, kan? Dipukul, dicambuk, 70 hasta kita tertancap di tanah. Jangan itu. Mungkar nangkir itu bukan apa? Bukan kaleng-kaleng dia tuh. Bukan kaleng-kaleng dia tuh. Bukan bisa dibawa cerita, ngobrol semua macamnya. Ada cerita sekarang, saya besok kalau mati dibungkus pakai daun pisang saja, jangan pakai daun kapan, supaya malaikat mungkar nangkir tuh terkecoh dengan saya, pikirannya lepas, karena ada. Ya dibawa candaan lah. Jangan bawa candaan. Karena malaikat mungkar nangkir itu tidak bisa dibawa bercanda. Marah buka, tak bisa jawab. Apa yang terjadi? 70 hasta dicambuk, kita mati. Nah, 70 hasta tertancap ke tanah. Bayangkan itu. Banyak di antara kita mengorbankan kehidupan alam kubur kita demi mencari kebahagiaan yang hanya berkisar 60 tahun atau 70 tahun saja paling lama. Jangan korbankan itu. Alhamdulillah besok pagi kita berpuasa. Kemungkinan besok pagi kita berpuasa kalau ditetapkan hari ini oleh pemerintah kita besok pagi berpuasa. Alhamdulillah, semoga kita besok pagi kita bisa berpuasa dan kita bisa lanjutkan, kita bertemu dengan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Ini akan datang kan? Yang akan datang kan? Nah, Ramadan yang akan datang. Mungkin mohon maaf kita bisa bersalam-salaman pada hari ini, karena jangan sampai kita tidak diterima puasanya gara-gara kita memutuskan tali silaturahim di antara kita, gara-gara puasa kita habis, gara-gara untuk menembus segala kesalahan kita sesama manusia. Karena kesalahan sesama manusia itu tidak bisa kita hanya menangis, meraung di depan pintu Ka'bah, ya Allah ampunkanlah dosa saya sama sebulan, tak cukup. Dosa sama sianu kepada manusia itu dengan cara kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi dan kita pernah sakiti hatinya. Maka oleh karena itu kita sucikan diri kita bersihkan diri kita untuk menyambut bulan suci yang akan datang ini. Jangan persiapkanlah budgetnya, persiapkanlah kesehatannya, persiapkanlah imannya, persiapkanlah segala-galanya, karena ini adalah tamu yang agung. Salah satu bulan
yang Allah sebutkan hanya satu bulan ini yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban tak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanyalah nama bulan Ramadan. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Karena beliau punya kemuliaan, punya kelebihan-kelebihan daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka persiapkanlah budgetnya. Budget ini bukan budget untuk berbuka puasa, tapi budget kita bisa untuk berbagi dengan sesama. Buka puasa saling-saling membagilah, saling membantu dengan anak-anak fakir, orang-orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, saling-saling berbagilah. Budget itu bukan budget untuk berbeli takjil puasa, tapi budget itu kita bisa berbagi untuk sesama kita. Yang kedua, persiapkanlah iman kita. Jangan sampai digoda oleh orang pergi ke Mas Budi, jangan. Jadi digoda oleh orang untuk pergi berbuka puasa merokok di sudut sana, jangan. Iman persiapkan dengan semantap-mantapnya. Ya, sengaja kita meninggalkan puasa satu hari, 1000 tahun pun kita berpuasa tidak akan bisa mengganti dengan satu hari yang kita tinggalkan dengan sengaja ini, dengan tanpa uzur ini. Ya, persiapkan itu iman. Yang ketiga, persiapkan kesehatan. Kesehatan perlu dipersiapkan karena di bulan puasa ini banyak keutamaan, banyak kelebihan-kelebihan. Ambil semuanya, tarawihnya, baca Qur'annya, sholat-sholat sunatnya, zikirnya, persiapkan itu. Itu butuh kesehatan itu. Maka persiapkanlah kesehatan kita ini untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Jangan tinggal satupun. Malam Lailatul Qadar jangan ditinggalkan. Kalau bisa setiap malam tarawih, kalau bisa setiap malam qiyamul lail. Karena satu hari itu, satu malam itu kita beribadah, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang kalau dihitung-hitung 83 tahun kita beramal ibadah. Jangan pernah ditinggalkan itu. Lailatul Qadar jangan sampai lewat. Bulan Ramadan tamu yang agung, jangan sampai tamu yang agung ini datanglah, pergilah, jangan sampai seperti itu. Datang kita sambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Kemudian kita persiapkan segala persiapan yang perlu kita butuhkan untuk menyambut tamu yang agung. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan saya. Mohon yang nonton video ini jangan lupa subscribe and like and share. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Ya, tolong ya. 2 kali seminggu kami akan update video kami tentang BIMTAL ini. BIMTAL, bimbingan mental, jangan sampai mental kemana-mana. Gitu ya kan? Semoga masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, ya udah telinga kanan, mentok di sana. Jangan sampai mental ya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Komen dengan baik aja ya. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada